Miss Meksiko pilih tinggalkan ruangan lantaran disebut bodoh. Zohran Mamdani, wali kota muslim pertama New York, kalahkan dua pesaingnya. Jejak peradaban Islam di Andalusia, Spanyol, 8 abad jadi pusat ilmu pengetahuan, seni dan peradaban dunia. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Kontes kecantikan Miss Universe 2025 diselenggarakan di Thailand menjadi sorotan karena penuh drama. Miss Meksiko Fatima Bosch dipermalukan di depan publik oleh Nawat Itzara Grisil, Direktur Miss Universe 2025. Nawat Itzara Grisil menyebut Miss Meksiko Fatima Bosch dengan sebutan bodoh. Kontes kecantikan Miss Universe 2025 diselenggarakan di Thailand menjadi sorotan dunia maya lantaran terjadi drama. Miss Meksiko Fatima Bosch dipermalukan di depan publik oleh Nawat Itzara Grisil, Direktur Miss Universe 2025 asal Thailand, sekaligus Vice President for Asia and Oceania di Miss Universe Organization dan pendiri Miss Grand International. Nawat Itzara Grisil menyebut Miss Meksiko Fatima Bosch dengan sebutan bodoh menjelang sesi penyelempengan yang disiarkan langsung melalui Facebook Miss Universe Thailand pada Selasa 4 November 2025. Di momen ini membuat Miss Meksiko dan beberapa delegasi memutuskan untuk walkout atau keluar ruangan. Dikutip dari independent.co.uk, insiden ini terjadi ketika Direktur Kontes Kecantikan Thailand, Nawat Itzara Grisil, menyebut Fatima Bosch dengan sebutan bodoh karena dinilai tidak mengunggah konten promosi dan memerintahkan petugas keamanan mengeluarkannya dari ruangan. Menampilkan insiden ini viral di media sosial. Dukungan mengalir untuk Miss Meksiko dan kritik tajam melayang kepada Nawat Itzara Grisil. Dilaporkan Mexico Daily Post News, usai kejadian, Bosch menyampaikan versinya kepada media. Ia menyatakan akan bertahan dalam kompetisi dan menegaskan, if something take away your dignity, you need to talk away. Yang artinya, jika sesuatu merampas martabatmu, kamu harus berbicara tentang hal itu. But what just your director did is not respectful. He called me dog because he have problems with the organization. Informasi selanjutnya, pemirsa, Zohran Mamdani, kandidat dari Partai Demokrat, terpilih sebagai wali kota New York ke-111. Ia mengukir sejarah menjadi wali kota muslim pertama di kota New York, Amerika Serikat. Zohran Mamdani, kandidat dari Partai Demokrat, terpilih sebagai wali kota New York ke-111 pada Rabu 5 November 2025. Melansir Associated Press, perolehan suara Mamdani jauh mengungguli dua kandidat lain dalam pemilu wali kota New York yang digelar pada Selasa 4 November 2025 waktu setempat. Mamdani mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo dan kandidat Partai Republik Curtis Sliwa yang meraup dukungan lebih dari 50% suara. Sementara Cuomo menduduki posisi kedua sedikit di atas 40% dan Sliwa hanya sekitar 7%. Kemenangan Mamdani dalam pemilu mendapat perhatian nasional. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. Mamdani menorehkan sejarah sebagai wali kota muslim pertama dalam sejarah New York, sekaligus menjadi pemimpin pertama berdarah Asia Selatan dan termuda dalam lebih dari 1 abad. The New York Times dan The Guardian menilai kemenangan Mamdani sebagai tanda perubahan politik besar di New York. Transfer notice, but wasn't. Right here. Yeah. Right, thank you. Kampanyenya didukung relawan muda, pekerja, dan komunitas imigran, mendorong politik progresif di tengah ketidakpuasan warga. Mamdani berjanji melakukan transformasi besar pada layanan publik dan kebijakan ekonomi kota. Dalam kampanye, Mamdani berkomitmen menghadirkan transportasi publik gratis, membekukan sewa unit hunian, serta mendorong pembangunan perumahan terjangkau.
Rencananya Zohran Mamdani akan dilantik pada 1 Januari 2026. Pemirsa, mantan kapten timnas Inggris David Beckham mendapat gelar kebangsawanan dari Raja Charles III. Istri Beckham, Victoria, mendapat gelar baru, pemberian gelar karena dedikasi dan kontribusi Beckham dalam dunia sepak bola selama puluhan tahun. David Beckham dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Raja Charles III. Upacara penobatan berlangsung di Kastil Windsor, Berkshire, Inggris, Selasa pada 4 November 2025. Gelar yang diberikan kepada David Beckham, otomatis Victoria Beckham juga mendapat gelar baru, yaitu Lady Beckham. Beckham tampil menawan dalam setelan rancangan Victoria Beckham. Victoria dikenal sebagai desainer dan mantan personil Spice Girl, turut hadir memberikan dukungan dan kebanggaan untuk sang suami. Beckham mencurahkan isi hatinya melalui akun Instagram @davidbeckham. Satu-satunya yang selalu ingin kulakukan adalah membuat keluargaku bangga. Orang tua dan kakek nenekku yang selalu ada untukku dan menanamkan nilai-nilai kerja keras dan rasa hormat yang sejati. Demikian ungkapan hati Beckham. Selain itu, Beckham menyandung istrinya sebagai pendukung terbesar. Dalam cuitannya, istriku tercinta telah mendampingiku selama 28 tahun terakhir dan telah menjadi pendukung terbesarku dan tempatku bersandar saat-saat sulit. Tanpanya, aku tak akan bisa menjalani hidup seperti ini. Tulis Beckham untuk Victoria. Penghargaan diberikan kepada Beckham sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi Beckham dalam dunia sepak bola selama puluhan tahun. Dalam karirnya, Beckham mengharumkan nama Inggris melalui berbagai klub elit seperti Manchester United, Real Madrid, dan Los Angeles Galaxy. Tak hanya di dunia olahraga, Beckham juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan amal, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya, Pangeran William mengkritik para pelaku kejahatan di balik deforestasi hutan Amazon. Pewaris tahta kerajaan Inggris itu menyoroti aktivitas ilegal yang menyebabkan kerusakan besar pada paru-paru dunia. Pangeran William menjalani kunjungan kerja ke Brasil saat pidato di konferensi United for Wildlife di Rio de Janeiro pada Rabu 5 November 2025. William menyoroti aktivitas ilegal hutan Amazon menyebabkan kerusakan besar pada paru-paru dunia. Dikutip dari BBC, pewaris tahta kerajaan Inggris ini juga menyerukan aksi global melindungi lingkungan dan menyebut lebih dari 1,7 juta hektar hutan Amazon telah hilang dalam setahun terakhir akibat aktivitas ilegal. William mengatakan kejahatan tersebut tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga memicu kekerasan, korupsi, dan menghancurkan mata pencaharian jutaan orang. Sebelumnya, William mengunjungi pulau kecil Paqueta di Teluk Guanabara, Rio de Janeiro. Di pulau berpopulasi 4.000 penduduk, bapak 3 anak ini disambut hangat warga. William sempat menggendong bayi yang diberikan kepadanya oleh penduduk setempat. William juga menanam bibit pohon mangrove sebagai bagian dari usaha konservasi dan berharap pohon-pohon tersebut tumbuh subur dan menjadi simbol perlindungan alam. Pangeran William dijadwalkan berpidato dalam konferensi perubahan iklim PBB COP30 Belem Amazon. Ini pertama kali William menghadiri KTT COP secara internasional, meneruskan jejak sang ayah, Raja Charles III dalam memperjuangkan isu lingkungan global. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, seorang warga negara asing diduga berasal dari Korea Selatan mengamuk di dalam taksi online lantaran terjebak macet berjam-jam lamanya di Jakarta. Pria tersebut berteriak dan melempar barang di dalam mobil.
Insiden terjadi di Jakarta saat seorang warga negara asing mengamuk di dalam taksi online lantaran terjebak macet hampir 2 jam lamanya pada Kamis 30 Oktober 2025. Dalam video rekaman beredar di media sosial, seorang pria diduga asal Korea Selatan melampiaskan kemarahannya di dalam sebuah taksi online. Ia berteriak dan melempar sebuah benda yang diduga ponsel ke lantai mobil. Sang sopir berusaha tenang dan terus mengemudi meski suasana tegang terjadi di dalam mobil. Pengemudi taksi online sempat bertanya penyebab kemarahan namun tak mendapat respon. Diketahui kemacetan parah saat itu terjadi akibat hujan deras mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Jakarta. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun Kedutaan Besar Korea Selatan. Peristiwa ini hangat dibicarakan warganet, ada yang berkomentar stres menghadapi kemacetan Jakarta. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Vietnam akan memiliki bandara internasional baru. Bandara Long Tan ditargetkan beroperasi pada 2026 dan menjadi salah satu bandara terbesar di dunia. Vietnam akan memiliki bandara internasional baru, Long Tan International Airport namanya. Dijadwalkan beroperasi pada 2026. Bandara ini disebut-sebut akan menjadi salah satu bandara terbesar di dunia. Popularitas Vietnam sebagai tujuan wisata terus menanjak naik. Kehadiran bandara baru diprediksi akan mempermudah akses wisatawan internasional. Pada pertengahan 2025, Vietnam menerima lebih dari 10,7 juta wisatawan, meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan biaya sekitar 9,5 miliar pound sterling atau setara 213 kuadriliun rupiah, bandara berlokasi di kota Ho Chi Minh ini dirancang memiliki 3 terminal dan 4 landasan pacu. Desain menyertakan ruang tunggu utama bertatap kaca berbentuk bunga teratai sepanjang 82 meter. Tahap pertama diharapkan mampu melayani sekitar 25 juta penumpang per tahun dan kapasitas penuh mencapai 100 juta penumpang. Hal ini akan menjadikan bandara ini sebagai salah satu hubungan internasional terbesar, bersaing dengan bandara Dubai dan Dallas. Proyek Bandara Long Tan berdiri di atas lahan sekitar 5.000 hektar dan akan menggantikan Bandara Internasional Tan Son Nhat. Meski lokasi lebih jauh, yakni 40 km dari pusat kota, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur metro, dan kereta api cepat dirancang mendukung operasional. Ya, dari Vietnam kita beralih ke Kalimantan Tengah, Indonesia. Ada orang utan albino pertama yang disebut-sebut satu-satunya yang pernah diketahui di dunia. Alba nama orang utan tersebut. Lantas apa keistimewaan Alba? Berikut liputannya. Kalimantan berada di Indonesia terkenal dengan alam hutannya. Tak heran Kalimantan dijuluki paru-paru dunia. Selain hutan, ada keistimewaan ditemukan di Kalimantan yaitu Alba. Alba merupakan orang utan albino betina diselamatkan Yayasan BOS bersama BKSDA Kalimantan Tengah pada 2017 di Desa Tanggiriang, Kapuas Hulu. Ia ditemukan di rumah warga setempat lalu dipelihara karena penampilannya berbeda dari orang utan lain. Usianya sekitar 5 tahun saat dievakuasi. Kondisi Alba sangat memprihatinkan karena diklaim sebagai satu-satunya orang utan albino tercatat di dunia. Setelah menjalani perawatan intensif di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, kondisi Alba berangsur membaik. Pada akhir 2018, Alba dilepaskan ke hutan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, kembali ke habitat aslinya. Selanjutnya pada 2019, Alba tumbuh sehat dan berhasil beradaptasi dengan kehidupan di alam liar, mencari makan, membangun sarang, dan berinteraksi secara alami dengan orangutan lain. Hingga kini, Alba bertahan di hutan. Si albino istimewa ini kondisinya sehat dan aktif di alam liar. Pemirsa, bayangkan sebuah air terjun mencapai ketinggian hampir 1.000 meter seolah menyapa langit dengan pesonanya. Di Venezuela, Angeles Falls menjadi saksi keagungan alam sekaligus air terjun tertinggi di dunia memikat siapapun yang melihatnya.
Angel Falls atau Salto Ángel dalam bahasa Spanyol merupakan air terjun tertinggi di dunia, memamerkan panorama luar biasa. Air terjun ini berada di Taman Nasional Canaima, Venezuela. Tempat ini menjadi magnet bagi pengunjung dan peneliti alam dari berbagai negara. Keindahan masih alami membuat setiap orang seakan melihat karya seni dari alam sendiri. Dilansir dari cultureroottravel.com, Angel Falls memiliki ketinggian lebih dari 3.200 kaki atau sekitar 979 meter. Airnya mengalir dari puncak Gunung Ollantaytambo dan menjatuhkan diri dari tebing curam yang membentuk aliran putih memukau. Saat sinar matahari mengenai kabut airnya, pelangi kecil sering muncul dan menambah cantik pesonanya. Tak cuma indah secara visual, Angel Falls juga memiliki nilai spiritual bagi suku Pemon yang tinggal di sekitarnya. Mereka menganggap tempat ini sebagai lokasi suci menghubungkan dunia manusia dengan roh. Bagi mereka, Angel Falls adalah simbol kehidupan dan kekuatan alam yang harus dijaga. Butuh perjuangan untuk mencapai lokasi Angel Falls. Perjalanan melalui sungai dan hutan hujan tropis yang lebat. Pengalaman mendekati Angel Falls tidak bisa dibandingkan. Keindahannya yang menenangkan sekaligus mengagumkan membuat Angel Falls masuk dalam daftar destinasi impian para petualang dunia. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Spanyol, negara di Eropa Selatan dikenal dengan seni, arsitektur, dan tradisi Mediterania. Ternyata memiliki sejarah panjang sangat berkaitan dengan peradaban Islam. Selama hampir 8 abad, wilayah disebut Al-Andalus menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan peradaban dunia. Seperti apa sejarah peradaban Islam di sana? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Spanyol. Spanyol terletak di Eropa Selatan, berbatasan langsung dengan Portugal dan menghadap Samudra Atlantik serta Laut Mediterania. Letak geografis ini menjadikan Spanyol sebagai titik pertemuan berbagai peradaban. Negara ini memiliki budaya yang sangat kaya, seperti tarian flamenco, festival tradisional, serta arsitektur megah yang memadukan unsur Arab, Romawi, Kristen, dan Eropa modern. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, Spanyol termasuk negara maju di dunia dengan sektor pariwisata, pertanian, energi, dan industri sebagai penopang utama. Namun, di balik kejayaan budaya modern, Spanyol menyimpan warisan sejarah Islam yang sangat besar, terutama pada masa Al-Andalus ketika Islam berkuasa dari tahun 711 hingga 1492 Masehi. Pada masa itu, kota-kota di Spanyol menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Ratusan tahun setelah masa pemerintahan Islam berakhir, Madrid berkembang menjadi kota kerajaan lalu pusat pemerintahan Spanyol. Di awal abad ke-20, dibangunlah Gran Via, yang merupakan jalan besar yang kini dikenal sebagai pusat hiburan dan perdagangan. Meski menjadi simbol modernitas, kawasan ini berdiri di atas wilayah kota tua Islam. Struktur jalan kecil melingkar dan gang-gang sempit di sekitar Gran Via adalah sisa tata kota Medina dalam budaya Islam. Tidak jauh dari Gran Via, berdiri Katedral Almudena, katedral utama Madrid. Terdengar sangat Katolik, tetapi akar bahasanya justru Almudena berasal dari bahasa Arab, yaitu Almudaina, yang berarti kota kecil atau benteng kecil. Lokasi katedral ini dulu adalah pusat kota Islam Madrid, tempat berdirinya benteng dan komunitas muslim pertama di Madrid.
Namun, setelah kota direbut pasukan Kristen pada abad ke-11, wilayah ini berubah fungsi dari pusat Muslim menjadi pusat keagamaan Katolik. Wilayah yang paling identik dengan kejayaan Islam di Spanyol adalah Andalusia. Di sini, pusat pemerintahan dan peradaban Al-Andalus berkembang selama hampir 8 abad. Kota Cordoba pernah menjadi kota terbesar dan salah satu yang paling maju di dunia pada abad ke-10. Di masa Abdurrahman III dan penerusnya, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rushd, filosof dan dokter, Al-Zahrawi, bapak ilmu dan bedah modern, Ibnu Firnas dan tokoh awal penerbangan lahir dan berkarya di wilayah ini. Di tengah kota ini berdiri Masjid Agung Cordoba, sebuah mahakarya arsitektur Islam yang dibangun mulai tahun 785 Masehi oleh Abdurrahman I, seorang pangeran Umayyah yang melanjutkan tradisi keilmuan dari Damaskus ke Eropa Barat. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran, tempat berkumpulnya para ilmuwan, filsuf, ahli astronomi, ahli kedokteran, hingga penyair. Selanjutnya, kita menuju kota Valencia, wilayah pesisir yang menjadi pusat perdagangan dan pertanian. Pada masa Al-Andalus, Valencia dikenal karena sistem irigasi canggih yang dikelola dengan prinsip keadilan sosial melalui lembaga Tribunal de las Aguas. Setiap bulan Maret, Valencia berubah menjadi panggung seni terbuka terbesar di Spanyol melalui Festival Las Falas atau pameran seni api. Festival ini menampilkan patung-patung raksasa yang disebut ninots, terbuat dari kayu, karton, dan bahan sintetis dengan tinggi mencapai puluhan meter. Para artis Tasvaleros, seniman lokal, menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menciptakan karya ini. Temanya beragam, mulai dari satire politik, humor sosial, hingga kritik budaya modern. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, cicilan pembayaran Buy Now Pay Later dulu hanya untuk produk atau jasa dengan harga tinggi, tapi kini tersedia berbagai macam pembelanjaan. Meski sepintas ini memudahkan konsumen, ahli keuangan mengingatkan bila tak dilacak, maka metode pembayaran ini bisa menjebak konsumen. Toko fisik maupun retail online tak menunggu hingga November untuk menawarkan beragam diskon besar-besaran, seperti layaknya tahun-tahun sebelum pandemi COVID. Potongan harga telah ditawarkan sejak Oktober. Retailers know that consumers are feeling the pressure of inflation and people are shopping earlier as a result because they want more time to compare prices. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan akhir tahun konsumen Amerika Serikat bakal mencapai 241 miliar dolar, peningkatan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan sekitar 1/5 konsumen Amerika Serikat telah memanfaatkan cicilan Buy Now Pay Later. There is potentially a gap insofar as how much we know people are taking on these loans and how big and how ballooned the debt problem is. For sure, Buy Now Pay Later plans are contributing to the growing debt problem in our country. Ahli keuangan mengingatkan jangan sembarangan belanja menggunakan kemudahan BNPL dan tetap sesuaikan pengeluaran dengan anggaran. You have to know the rules. You want to be very clear and understand what the fees may be associated with late payments. Understand that your behavior with this payment plan, if you were perfect and you paid it off in full in 4 installments, you did everything right, that's not going to help you build credit. Di Philadelphia, seorang pekerja klinik praktik bedah plastik mengaku lebih suka menggunakan pembayaran lewat cicilan. I love that the payments are split, usually into 4 payments. I do like that it's automatically debited, and I like the way the companies keep up with the consumer. Klinik tempat Lori bekerja pun telah hampir 20 tahun menawarkan pembayaran lewat cicilan, sehingga ia sendiri memilih bayar dengan BNPL. I actually try to use the Buy Now Pay Later 100% of the time on larger purchases and try to remove the credit cards completely. Tapi untuk menghindari jebakan utang, Lori memilih opsi bayar otomatis dan debit langsung ke rekening banknya. I do find it easier to keep track of what you're spending through their apps and their notifications. Just makes the process so much more simple.
Menurut kelompok advokasi konsumen, yang sering memperparah lilitan utang akibat buy now pay later adalah digunakannya kartu kredit untuk membayar cicilan seperti ini. Sehingga utang pokok dan bunganya semakin menumpuk dan semuanya akhirnya harus tetap dibayar. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.